Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali mengkaji salah satu kitab yang sangat penting tentang usulul iman, prinsip-prinsip dasar keimanan, fi dhau'il kitabi was sunnah, berdasarkan pencerahan dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir telah sampai pada pembahasan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para muallif, wa min sifatillahi, dan di antara sifat-sifat Allah al-qudrah, yaitu kekuasaan. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian al-haya, kehidupan. Allah Maha hidup, dan hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluknya. Kemudian al-ilmu, juga tentang sifat Allah, bahwa Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui, sifat al-ilm. Kemudian al-ulu, juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya. Ya, Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Namun Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui dan ilmu Allah mencakup seluruh makhluk ciptaannya di alam semesta ini. Tiada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun zat Allah, Allah Maha tinggi, zatnya, kekuasaannya, kebesaran dan keagungannya, itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat al-ulu ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah surat Al-A'la yang sering kita dengar pada setiap hari Jumat. Ya, kebanyakan para imam ketika sholat membaca surat Al-A'la pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad, mensucikan nama Tuhanmu yang tertinggi. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dan mereka, para malaikat itu takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla berada di atas seluruh
makhluknya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Zat Allah berada di atas seluruh makhluknya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, Dia beristiwa, yakni berada di atas arsy-Nya. Dan Allah tidak membutuhkan arsy. Justru arsy singgasana Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sifat-sifat Allah jangan dibayangkan dengan akal-akal pikiran kita. Ya. Kita tidak akan mampu untuk merenungkan, untuk memikirkan tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kita tidak mungkin tidak mungkin menjangkau ya tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian al-istiwa. Al-istiwa itu bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy. Wa huwa sifatun fi'liyatun lillahi ta'ala. Kata para penulis kitab ini bahwa sifat al-istiwa, ya bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya, ini adalah sifatun fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Nah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu artinya sifat yang tergantung pada kehendak Allah. Ya. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat istiwa adalah sifatun fi'liyatun lillahi ta'ala. Sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Sabitatun bil kitabi wa sunnah. Sifat ini sifat yang telah tetap dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara dalil bahwa Allah Ta'ala berada di atas arsy, ya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah, Dia berada tinggi di atas arsy. Jadi sifat inilah sifat di antara sifat-sifat Allah yang wajib kita beriman kepadanya. Dan jangan kita gambarkan, jangan kita bayangkan bagaimana. Karena tidak mungkin akal kita ini mencapai Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Ini untuk memikirkan Allah Ta'ala tidak mungkin akal kita bisa mencapai pemikiran itu. Nah, oleh karena itu kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan kita bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Ya. Ini berita dari Allah. Tugas kita adalah meyakininya, mengimaninya, menetapkannya. Ya. Dan tidak boleh kita bertanya bagaimana Allah itu beristiwa. Karena kita tidak tahu tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun tidak tahu. Dan Allah tidak menjelaskan bagaimana Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah tidak menjelaskan. Allah hanya memberitahukan Allah berada di atas arsy-Nya. Maka kewajiban kita pada batas yang kita diwajibkan untuk mengimaninya. Adapun yang di luar kemampuan kita dan tidak diberitahukan oleh Allah Ta'ala, maka kita cukup dengan beriman kepada sifat tersebut. Ya. Wa an Qatadah ibn Nu'man radhiyallahu anhu qala, Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma faraghallahu min khalqihi, setelah Allah menyelesaikan ciptaannya, yakni langit dan bumi, istawa ala arsyihi, maka Allah kemudian berada di atas arsy-Nya. Ya, ini riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala
dalam kitabnya Al-Ulu. Ya, waqal, dan beliau berkata, ruwatuhu thiqatun. Para periwayat hadis ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Warawahul Khallal fi kitab sunnah. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa makna istiwa'i fil lughatil arabi, dan makna istiwa ya di dalam bahasa Arab adalah al-ulu wal irtifa. Yani Allah berada ya tinggi di atas al-arsh, wal istiqrar was su'ud. Ya. Dan juga bisa bermakna istiqrar. Yani Allah tetap ya di arsy-Nya, di atas arsy. Juga bisa bermakna istiwa itu as-su'ud, naik. Ya, naik. Wastiwa'ullah ta'ala ala arsyihi, dan istiwanya Allah, keberadaan Allah di atas arsy-Nya, istiwa'un yaliqu bijalalihi, yaitu istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kita tidak usah untuk berpikir dan akal-akal pikiran kita, bagaimana sih Allah itu beristiwa di atas arsy. Ya. Kita pikirkan tentang makhluk-makhluk Allah. Tidak usah kita pikirkan dengan Allah dan sifatnya. Karena akal kita tidak mungkin mencapai kepada hakikat zat Allah, hakikat perbuatan Allah. Tak mungkin. Maka kewajiban kita adalah beriman. Dan orang-orang yang lebih mulia dari kita telah mengimani tentang sifat ini. Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka beriman dengan sifat ini. Ya. Makanya pernah ada seorang alim, Al-Imam Abdullah At-Tustari, rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya oleh seseorang, apa kamu mengatakan bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya, di atas singgasananya? Maka dijawab oleh Al-Imam Abdullah Al-Tustari rahimahullah ta'ala, kata beliau, ya, bukan aku yang mengatakan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberitahukan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Aku beriman kepada itu. Kamu yang tidak beriman kepada sifat tersebut. Itu jawaban dari Al-Imam Abdullah ya, At-Tustari, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau menjawab dengan jawaban tersebut. Ya. Yang memberitahukan Allah bersama istiwa di atas arsy, yaitu Allah Ta'ala. Aku beriman kepada Al-Quran. Ya. Kamu yang tidak beriman. Makanya ini jawaban-jawaban yang sangat bagus ya, dari orang-orang alim yang mereka betul-betul mantap dalam akidahnya, dalam keyakinannya. Dan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, kita wajib beriman kepada semua sifat-sifat Allah. Ya, dan tidak perlu kita tanyakan bagaimana, ya, seperti apa sifat-sifat itu. Ya. Ini tidak dibenarkan. Karena kita tidak mungkin mencapai pengetahuan ya tentang kaifiyah, tentang bagaimana ya, sifat Allah tersebut. Intinya kita wajib beriman. Karena Allah memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat itu. Demikian pula Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat tersebut. Nah, kewajiban kita adalah mengimaninya, ya, memantapkannya dalam diri kita. Ya. Ini kewajiban seorang mukmin, seorang muslim, muslimah, mukminah dalam
agama yang kita anut, yaitu beriman kepada semua apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita tentang sifat-sifat Allah. Tanpa bertanya bagaimana, tanpa memalingkan maknanya, mentakwilkan maknanya, tanpa menyamakannya. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya yang juga dibahas dalam kitab ini, yaitu sifat al-kalam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berbicara. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Dan jangan dibayangkan berbicaranya Allah dan berbicaranya makhluk. Ya, tidak mungkin sama. Ya, jangan dibayangkan. Intinya Allah berbicara dan Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya, Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-kalam, jadi sifat al-kalam itu Allah berbicara. Wa huwa sifatun dzatiyatun bi'tibarin naw'i wa sifatun fi'liyatun bi'tibari afradil kalam. Sifat kalam ini ya memiliki dua sisi. Jadi yang pertama, dia sebagai sifat zat. Sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bahwa Allah itu berbicara. Ya. Jadi sifat Allah ini sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kemudian kalam ini juga sisi yang lain adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat perbuatan. Ya, berkaitan dengan kehendak Allah. Jadi Allah kalau menghendaki berbicara, Allah berbicara. Tidak ada yang menghalangi Allah Ta'ala untuk berbicara. Demikian pula apa yang mau dibicarakan oleh Allah, Allah bicarakan. Ya. Jadi sifat al-kalam ini memiliki dua hal. Yang pertama dia adalah sebagai sifat zat Allah Ta'ala. Bahwa Allah memang maha berbicara. Allah tidak bisu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa sifat ini berkaitan dengan perbuatan. Ya. Berkaitan dengan perbuatan Allah dan kehendaknya. Kalau Allah menghendaki, Allah berbicara. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak berbicara. Jadi apa saja yang Allah membicarakan, Allah berbicara. Sesuai dengan kehendaknya. Nah ini sifat al-kalam. Fahuwa subhanahu yatakallamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu berbicara. Mata sya'a wa kaifa sya'a. Kapan saja Allah menghendaki berbicara, Allah bicara. Kaifa sya'a, dan bagaimanapun Allah ingin berbicara, Allah berbicara. Bikalamin masmu'in. Dengan pembicaraan yang bisa didengar. Ya. Wa qad dalla ala sifatihi al-kalam al-adillatu minal kitabi wa sunnati. Dan telah disebutkan atau telah menunjukkan tentang sifat al-kalam ini, bahwa Allah berbicara. Ini dalil-dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalilnya yang pertama adalah qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenarnya. Berbicara langsung. Meskipun Musa tidak melihat Allah. Tapi Musa mendengar apa yang Allah sampaikan kepada beliau. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Musa berbicara dengan sebenarnya. Taklima di sini dalam ilmu nahwu disebut dengan maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak ini diantara manfaatnya, fungsinya adalah litakid. Untuk menguatkan bahwa benar-benar Allah berbicara dengan Musa. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Walamma ja'a Musa limiqatina. Tatkala Musa datang untuk mengambil perjanjian dengan kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhannya, Rabbnya mengajak berbicara kepada Musa,
Qala rabbi arini anzur ilaika. Maka Musa berkata, meminta kepada Allah. Kata Nabi Musa, Rabbi wahai Rabbku, wahai Tuhanku, arini anzur ilaika. Ya Allah, biarkanlah aku. Berikan aku kesempatan untuk melihat engkau ya Allah. Tapi kemudian tentu tidak bisa melihatnya. Ya, Allah kemudian mengatakan kepada Musa, engkau tidak akan mampu untuk melihat aku. Yakni dengan mata kepalamu. Ya, engkau lihatlah kepada gunung itu. Maka Allah tampakkan dirinya kepada gunung. Kemudian gunung itu hancur lebur. Dan Nabi Musa jatuh pingsan. Nah, ini di dunia. Ya, bahwa manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti dari kiamat, kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka. Ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri. Ya. Karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnati, adapun dari hadis Nabi alaihissalam tentang sifat al-kalam ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ihtajja Adam wa Musa, faqala lahu Musa, pernah terjadi pembicaraan semacam perdebatan antara Adam dan Nabi Musa. Faqala lahu Musa, maka Musa berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, anta abuna, engkau adalah ayah kami, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah, engkaulah yang menjadikan kami, menjerumuskan kami dalam al-khaybah wal hirman. Engkau yang membuat kami ini sampai seperti ini. Padahal dulu engkau di surga. Engkau yang menyebabkan kami keluar dari surga. Qala lahu Adam, maka Adam kemudian berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, istafakallahu bikalamihi. Wahai Musa, engkau telah diajak berbicara oleh Allah dan pembicaraannya. Wa khattalaka at-Taurata biyadih, dan dia Allah telah mencatat Taurat dengan tangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah betul berbicara, benar-benar berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan itu diucapkan oleh Nabi Adam. Allah Ta'ala memilih engkau ya Musa untuk berbicara dengan engkau. Jadi Allah Azza wa Jalla, zat yang maha, ini Allah berbicara, dan jangan pernah kita bayangkan seperti apa berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian berikutnya al-wajhu, wajah Allah. Wa huwa sifatun dzatiyatun khabariyatun tsabitatun lillahi azza wa jalla bil kitabi was sunnah. Tentang sifat wajah ini adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari mana? Berita. Allah yang memberitahukannya. Allah yang memberitahukannya. Dan sifat ini telah tetap bagi Allah Azza wa Jalla berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, dan tidaklah kalian menginfakkan harta-harta kalian kecuali hanya mengharapkan wajah Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah. Allah menyebutkan wajah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 272. Wa qauluhu, demikian pula firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-7, ayat yang ke-27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan keagungan. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya, di sini Allah menyebutkan tentang wajah. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa minas sunnati, adapun dari sunnah Nabi alaihi salam, ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, yaitu salah satu ayat dari surah Al-An'am, qul huwal qadiru ala an yab'atha, qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum. Katakanlah wahai Muhammad, ya, huwal qadir. Katakanlah wahai Muhammad, huwal qadiru ala an yab'atha alaikum, bahwa dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan kepada kamu sekalian azaban min fawqikum, azab dari atas kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu biwajhika, aku mohon perlindungan ya Allah dengan wajahmu. Faqal, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, au min tahti arjulikum, dan dia pula Allah yang mampu untuk menurunkan azab, ya, dari bawah kalian, dari bawah kaki kalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu biwajhik, aku mohon perlindungan dengan wajahmu ya Allah. Qal, kemudian Allah mengatakan, au yalbisakum syi'an, atau dia pun Allah mampu untuk menjadikan kalian berkelompok-kelompok. Faqal, maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza aisar, maka Nabi SAW kemudian bersabda, ini adalah lebih mudah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Ayat yang dibacakan tadi adalah surat Al-An'am ayat yang ke-65. Nah, ini menunjukkan bahwa An-Nabi alaihissalam berlindung dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga sering mendengar, ya, tentang beribadah pada Allah Ta'ala. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk berbuat hanya semata-mata karena wajah Allah. Ya, karena wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita betul-betul ikhlas lillahi wahdah. Ya, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian al-yadan, sifat lain yang juga disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah sifat tangan. Wahiyya sifatun datiyatun khabariyatun lillahi azza wa jalla. Ya, bahwa sifat tentang dua tangan ini adalah sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbernya berita dari Allah azza wa jalla dalam Al-Quranul Karim. Wa thubutuha bil kitabi wa sunnati. Tentang ketetapan sifat ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Ya, ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu, mereka mengatakan Allah itu pelit, maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka orang-orang Yahudi. Maka Allah membantah dengan mengatakan bal yadahu mabsutatan, justru dua tangan Allah terbentang, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dia menginfakkan, memberikan rezeki yakni kepada hamba-hambanya kaifa yasha, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Surat Al-Maidah ayat yang ke-64. Wa qauluhu ta'ala, juga dalil yang lainnya, yaitu ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam setelah Allah perintahkan kepada para malaikat, yang juga Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, namun iblis tidak mau sujud. Yang sujud kepada Adam untuk menghormati Adam hanya para malaikat. Qala ya iblis, maka Allah bertanya kepada iblis. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apakah yang mencegah kamu, yang menghalangi kamu untuk sujud
kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Surat Shad ayat yang ke-75. Dan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki dua tangan dan jangan dibayangkan seperti apa ya Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk ciptaannya. Wa minas sunnati hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Adapun tentang dalil tangan Allah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu alladzi rawahu Muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail, sesungguhnya Allah mengulurkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah mengulurkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, agar orang yang berbuat dosa di malam hari dia bertobat kepada Allah. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, ya, sampai terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Al-Iman, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar tadi ini adalah berita dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ainan, demikian pula Allah Maha melihat. Allah melihat dengan dua matanya. Wa sifatun dzatiyatun khabariyatun thabitatun lillah azza wa jalla bil kitabi was sunnati. Sifat melihat ini dengan mata adalah sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa minal kitabi qaulullah ta'ala, adapun dari Al-Qur'an, dari kitab Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walitusna ala aini, agar engkau wahai Musa diasuh di bawah pengawasanku, ya, dari penglihatanku. Wa qaulu ta'ala wasnail fulka bi ayunina, dan kepada Nabi Nuh alaihissalam Allah berfirman, dan buatlah kapal itu, buatlah bahtera itu dengan pengawasan, dengan penglihatan dan petunjuk wahyu kami. Kemudian adapun dari hadis Nabi alaihissalam, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi alaihissalam ketika menjelaskan tentang Dajjal atau Al-Masihud Dajjal, beliau mengatakan, ya, innallaha la yakhfa alaikum, sesungguhnya Allah itu tidak Allah itu jelas bagi kamu sekalian, tidak tertutup bagi kalian. Innallaha laysa bi'awara, sesungguhnya Allah itu tidak buta mata satu matanya. Wa asyara biyadihi ila ainaihi, dan Nabi alaihissalam mengisyaratkan kepada kedua tangan, kepada kedua mata beliau. Wa innal masih ad-dajjal a'warul ain al-yumna, sedangkan al-masihud dajjal, sedangkan dajjal buta mata sebelahnya, mata kanannya. Ka'anna ainahu inabatan tafiyah, matanya ibarat anggur yang keluar dari buah anggur, ya, yang keluar dari kelopak matanya. Kemudian al-qidam, wa hiya sifatun dzatiyatun thabitatun lirabbi azza wa jalla bil ahadits sahihah. Demikian pula berkaitan dengan kaki, ini adalah sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis Nabi alaihi wasallam, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang mana disebutkan bahwa neraka itu bergejolak. Fa amman nar fala tamtali'u hatta yadha Allahu tabaraka wa ta'ala rijlah. Adapun neraka itu dia tidak berhenti, dia tidak penuh sampai Allah meletakkan kakinya
tabaraka wa ta'ala. Taqulu qatin qat. Qat atau qatin qatin qat. Yani sudahlah. Kata neraka tersebut. Faunaka tamtali'u. Ya, dan maka pada saat itu langit neraka pun menjadi penuh. Ya, wa yazwi ba'daha ila ba'dhin, dan yaitu terpenuhinya api neraka. Wa fi ba'd riwayat sahihain, dalam beberapa riwayat yang berada pada sahihain Bukhari Muslim, fayadau qadamahu 'alaiha, maka Allah meletakkan kakinya atau telapak kakinya pada neraka tersebut, maka terpenuhilah, menjadi penuhlah neraka itu. Karena Allah bertanya kepada neraka, halim talati, apakah engkau telah penuh? Maka dia mengatakan belum. Apakah ada tambahan? Terus dia meminta tambahan sampai Allah meletakkan kakinya pada neraka itu, maka dia lalu menjadi terpenuhi, yakni apa yang ada dalam neraka tersebut. Wa asma'ullah wa sifatu al-waridah fil kitabi wa sunnati katsiratun la tuhsa. Dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. La tuhsa, tidak bisa dihitung. Wa innama hadhihi amthilatun, ini hanya sekedar contoh saja. Wa yajibu 'alal muslimi itsbatuha lillahi tabaraka wa ta'ala. Dan wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan sifat-sifat dan nama-nama tersebut hanya untuk Allah atau bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalihi, menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Kama athbataha Allahu li nafsihi fi kitabih, sebagaimana sifat-sifat ini juga Allah menetapkan sifat ini dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Allah tetapkan sifat ini pada dirinya. Wa huwa a'lamu bi nafsihi min khalqihi, dan Allah yang paling mengetahui tentang dirinya daripada seluruh makhluknya. Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Wa athbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, demikian pula sifat ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau, dalam hadis-hadis beliau. Wa huwa a'lamul khalqi bi rabbih, dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah yang paling mengetahui tentang Tuhannya, tentang Rabbnya. Wa akmaluhum nushan, dan beliau adalah orang yang paling sempurna nasihatnya kepada umatnya. Wa afsahuhum wa ablaguhum bayanan, dan beliau adalah orang yang paling fasih dan orang yang paling menyampaikan nasihat, penjelasan, paling jelas penjelasannya kepada umatnya, ya, atau kepada manusia. Wa atqahum wa ahsyahum lahu, dan beliau Nabi alaihissalam adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdhar min ta'tilillahi min sifatihi, dan hendaknya seandainya kita ini untuk waspada, hati-hati dari menafikan sifat-sifat Allah, atau tashbihiha, atau menyamakan sifat Allah dan sifat makhluknya, sifatil makhluqin. Hati-hati, ya, jangan sampai seorang mukmin ketika dia menetapkan sifat-sifat Allah, dia menyamakan sifat Allah dan makhluknya. Tidak. Maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Ya, li'annallaha, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, demikian penjelasan singkat sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala kita akan mengawali beberapa kaidah-kaidah penting berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dan ini mungkin sebagai muqaddimah saja. Pembahasan yang akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, yaitu al-mabhatsus tsalits, pembahasan yang ketiga.
qawaidu fi babil asma'i was sifat. Yaitu beberapa kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Kaidah-kaidah ini sangat penting. Ya. Dia sebagai pedoman dalam kita beriman kepada Allah berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah-kaidah inilah yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita apa yang menjadi kewajiban kita dalam mengimani Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Dan tetap kita menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar bahwa Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita menetapkan Allah akan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Demikian pula kita tetapkan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih dengan tetap pada prinsip tidak menyamakannya dengan sifat makhluknya, tidak bertanya bagaimana sifat itu atau menggambarkan sifat tersebut seperti apa, tidak mentakwilkan kepada makna yang lain atau mentahrif, merubah pada makna yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan juga tidak menafikan sifat-sifat tersebut. Ya, tidak menafikan sifat-sifat tersebut, tapi tetap menetapkan sifat itu. Sifat-sifat tersebut kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah zat yang tidak menyerupai makhluknya, ya, baik zatnya, sifatnya dan perbuatannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sementara saya kira cukup. Biar nanti untuk pembahasan kaidah-kaidah ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.